Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dari Prodi Akuntansi Reguler Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi untuk memenuhi tugas UAS semester 1 dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SHSE, MM. Emotional Intelligence dalam kepemimpinan. Menurut Gareth Jones and Jennifer George, menurutnya kepemimpinan adalah proses di mana seseorang atau individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan suatu kelompok atau organisasi. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya saja, jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya, misalkan saja tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang di dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah skill yang wajib dimiliki sebagai calon pemimpin. Yang pertama adanya skill komunikasi. Inilah beberapa alasan mengapa komunikasi begitu sangat penting di dalam dunia kerja. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. Di sisi lain, kurangnya komunikasi akan menimbulkan masalah dan konflik yang berdampak kepada bisnis itu sendiri. Contohnya saja, di tempat saya bekerja, sebagai pemimpin, beliau melakukan atau mengadakan WA Group untuk memantau segala aktivitas di dalam pekerjaan kami. Selanjutnya adanya skill mengambil keputusan. Di sini ada 5 langkah untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama bisa kita identifikasi dulu masalahnya itu seperti apa. Lalu yang kedua kita kumpulkan informasi. Yang ketiga bisa membuat prediksi untuk masa depan atau ke depannya bagaimana. Selanjutnya bisa mengambil keputusan dari beberapa alternatif dan mengimplementasikan suatu keputusan, evaluasi, dan belajar. Kalau di tempat saya bekerja, biasanya pagi kita akan mengadakan briefing untuk mengambil suatu keputusan di dalam melakukan pekerjaan untuk hari ini. Karena di tempat saya, kita berhubungannya dengan customer karena perusahaan jual beli, lalu juga ada pengiriman barang juga yang dilakukan oleh delivery. Selanjutnya adalah skill manajemen. Untuk manajemen sendiri, biasanya kita melakukan briefing pagi. Pemimpin saya akan mengatur untuk waktu pengiriman agar tepat waktu di customer. Selanjutnya juga untuk skill manajemen ini sangat diperlukan sekali untuk meminimalisir suatu masalah, misalnya saja barang telat dikirim dan lain sebagainya. Itulah mengapa pentingnya koordinasi di dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh pemimpin saya setiap hari dari Senin sampai Jumat. Selanjutnya, skill problem solving. Sebenarnya skill problem solving ini berkaitan dengan skill untuk mengambil keputusan. Karena setiap permasalahan, maka kita akan mencari solusi terbaik. Yang dilakukan oleh pemimpin saya adalah jika ada suatu masalah di dalam perusahaan, baik itu ke customer ataupun ke karyawan itu sendiri, maka akan dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga untuk masalahnya bisa diidentifikasi, lalu kita cari informasi. Selanjutnya ada beberapa keputusan yang akan diambil dan keputusan finalnya akan diputuskan oleh pemimpin, dan di situ akan terlihat untuk lebih baiknya
kita ambil yang mana, bisa seperti itu. Selanjutnya adalah leadership ideal. Yang pertama, haruslah memiliki karakter yang kuat. Untuk karakter lingkungan dan latar belakang beliau sangatlah baik, berada di lingkungan yang ditanamkan nilai-nilai agama dan dari latar belakang pendidikan yang baik juga. Merupakan lulusan Magister Manajemen, beliau adalah seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu untuk membuat para customer, relasi kerja, tim marketing dan karyawan-karyawannya mempercayai untuk arahan yang diberikan dan ide-ide pengaturan jalannya sebuah proses pekerjaan. Selanjutnya poinnya adalah kepercayaan. Di sini beliau juga memiliki sikap yang amanah di dalam tugas apapun sehingga karyawan-karyawan juga secara otomatis mengikuti pekerjaan tersebut dengan baik dan sebaik mungkin dikerjakan, agar bisa dipercaya juga bahwa kita mampu untuk menjalankan tugas tersebut atau tugas yang telah diperintahkan. Karena jika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan, pasti akan menimbulkan sebuah masalah. Dan bagaimana jika hal tersebut terjadi dan ada rasa kurangnya kepercayaan dari si pemberi tugas kepada si penerima tugas. Dan ini juga berhubungan dengan nilai kejujuran. Apabila kita jujur, pasti akan mendapatkan kepercayaan dan menjadi panutan. Selanjutnya adalah berpendirian teguh. Di sini untuk setiap mengambil keputusan yang harus diputuskan sendiri, maka beliau akan memikirkannya secara matang dan jika sudah oke atau keputusan tersebut akan disampaikan kepada semua pihak terkait. Jika keputusannya harus melalui musyawarah, maka beliau akan meminta semuanya untuk berpendapat dan mengambil keputusan secara bersama-sama sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak adanya lagi keraguan yang muncul setelah keputusan tersebut diutarakan atau diputuskan. Selanjutnya adalah tegas. Di sini beliau juga memiliki sikap yang tegas karena bisa terlihat dari cara beliau menerapkan peraturan pekerjaan harus dengan profesional, teliti, lalu cekatan dan disiplin dan sebagainya. Yang ditekankan oleh beliau di sini adalah peraturannya dengan cara penyampaiannya yang sangat bijak sehingga yang pertama timbul adalah penyampaiannya dengan kata profesional, maka peraturan yang lain pun akan otomatis ikut dengan sendirinya. Selanjutnya yang kedua adalah bertanggung jawab. Di sini bertanggung jawab adalah memiliki sikap yang bertanggung jawab untuk masalah proses pekerjaan, mengarahkan semua karyawannya misalnya saja membantu proses permasalahan jika ada retur barang dari customer, namun tidak ada barang yang sama dengan yang di-request oleh customer. Di situ pemimpin saya akan bertanggung jawab dan mencari solusinya. Selanjutnya adalah visionary. Setiap rapat pagi pasti akan selalu disampaikan untuk visi perusahaan sehingga sangat diperlukan kerjasama di dalam sebuah tim untuk menghasilkan hasil yang baik di dalam perusahaan. Selanjutnya ada IQ dan EQ yang seimbang. Di sini beliau sangat seimbang untuk IQ dan EQ-nya, terbukti dengan kolega atau relasi dapat bertahan menjalin hubungan bisnis dengan waktu yang sudah sangat lama. Selanjutnya adalah memiliki suara yang lantang. Beliau memiliki ketegasan di dalam berbicara. Lantang di sini maksudnya disampaikan dengan rasa percaya diri. Jika ada yang berbuat kesalahan, maka ada teguran yang diberikan. Jika berulang sampai menyebabkan suatu masalah, akan diberikan sesuai dengan peraturan berupa surat peringatan pertama. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya adalah karakter dasar yang dimiliki leadership. Yang pertama adalah integritas. Di sini orang yang berintegritas merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang sangat kuat. Seseorang yang berintegritas juga sangat sadar akan diri mereka
sendiri di dalam hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, integritas menjadi poin utama yang dimiliki oleh seseorang atau seorang pemimpin. Di sini untuk poin integritas, pemimpin saya memiliki integritas yang sangat baik. Selanjutnya adalah bisa dipercaya. Di dalam pemimpin atau pemimpin sejati, ialah seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal yang benar. Pemimpin yang bisa dipercaya bukanlah pribadi yang manipulatif. Pemimpin tidak akan membiarkan karyawannya untuk berada pada jalur yang salah. Seorang pemimpin yang dipercaya ialah mereka yang mau mendengarkan dengan rendah hati, mau bertanggung jawab, serta bisa diandalkan di dalam setiap pekerjaannya. Untuk poin bisa dipercaya ini, pemimpin saya juga memilikinya dan saya merasakannya sendiri karena beliau adalah seseorang yang transparan dan tidak suka dengan manipulatif. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Tidak hanya pintar secara intelektual di sini, seseorang atau pemimpin juga harus cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, serta mengelola emosinya di dalam diri dan orang lain. Kecerdasan emosional juga sangat penting dimiliki oleh pemimpin karena kemampuan ini sangat membantu untuk menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien. Untuk kecerdasan emosional juga pemimpin saya memiliki kecerdasan emosional yang sangat baik. Namun pastinya di dalam suatu perusahaan ataupun diri kita pastinya ada negatif dan ada positifnya. Tetapi untuk di sini pemimpin saya memiliki kecerdasan emosional lebih banyak positifnya. Selanjutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan juga merupakan karakter yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakter ini menjadi penting karena semua hal yang genting akan terlalui dengan adanya keterbukaan. Semakin terbuka seorang pemimpin, maka akan semakin mudah bagi para anggotanya untuk menyampaikan sebuah opini atau ide. Hal ini akan membuat organisasi bisa terus tumbuh dan berkembang. Untuk keterbukaan ini di poin yang sebelumnya sudah saya jelaskan, beliau adalah seseorang yang mempunyai keterbukaan dalam masalah apapun. Kita harus berkomunikasi dengan baik dan secepatnya untuk dicari solusi dan permasalahan tersebut agar bisa diatasi dengan baik dan cepat. Selanjutnya adalah suka memotivasi. Di sini setiap rapat pagi juga beliau selalu memotivasi karyawannya agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik di dalam pekerjaan maupun di dalam antara hubungan karyawan dengan Tuhannya. Selanjutnya, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa memberi contoh kepada anak buahnya. Tidak hanya itu saja, pemimpin yang baik juga akan selalu menularkan energi positifnya. Memotivasi orang lain merupakan salah satu bentuk energi positif yang patut dilakukan oleh seorang pemimpin. Dengan memberi motivasi, maka pemimpin tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada anak buahnya untuk mencapai tujuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan dari saya untuk mengamati kepemimpinan leader di perusahaan yang di tempat saya bekerja. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua memiliki tingkat kemampuan IQ, EQ, dan sebagainya dengan baik dan melakukan aktivitas pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.